Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita coba bongkar styrofoam yang menyalurkan udara dari lantai freezer kulkas 2 pintu Samsung untuk memastikan apakah kulkas ini kipasnya atau fan-nya masih berfungsi atau tidak. Kita bisa juga mengecek tanpa dibuka styrofoamnya, tapi kalau nanti putus pastinya kita harus ganti, kita harus bongkar. Nah, ini cara membukanya adalah lihat baut-bautnya, lalu kita buka bautnya, lalu ada beberapa lem dari aluminium isolasi. Nah, kita buka, kemudian dengan hati-hati kita buka agar tidak patah styrofoamnya, karena styrofoam ini kalau patah mungkin tidak ada dijual di pasaran. Nah, jadi caranya kita raba seperti itu. Nah, ini berarti ada baut. Nah, kita periksa lagi tempat lain. Nah, ketika kita coba songket atau kita buka, ada yang mengganjal. Nah, itu kemungkinan ada baut ataupun ada klem yang merekat pada styrofoam tersebut. Nah, targetnya di sini ada dua, yaitu memeriksa fan, lalu memeriksa apakah ada sensor di dalamnya. Biasanya sensornya itu termistor NTC. Nah, kalau itu rusak juga akan berpengaruh pada sistem kerja pendingin. Seperti misalnya kipas atau fan tidak berputar, maka udara tidak tersalurkan ke bagian bawah, lantai bawah untuk sayur-sayuran dan lain-lain. Lalu kalau termistornya rusak juga tidak berfungsinya sistem penghangat, sehingga kulkas tetap dalam posisi beku. Nah, ini yang saya bersihkan adalah bagian selektor untuk mengatur tingkat kedinginan atau kebekuan dari freezer. Nah, itu ada beberapa pilihan. Nah, ini tidak kita bahas karena di sini berupa potensio. Nanti kita ukur dan lihat komponen-komponennya. Nah, yang kita mau ukur pertama adalah kipas. Nah, kipas di sini kita urutkan dulu kabelnya supaya tidak salah memeriksa. Di situ ada kabel kuning 2 buah, lalu kabel merah, hitam, dan putih. Nah, ini berarti kipasnya kalau tertulis pada speknya itu adalah 12 volt. Nah, jadi tinggal ditentukan, yang jelas hitam itu negatif atau ground. Kemudian biasanya merah itu 12 volt, lalu putih itu adalah sebagai sensor atau pengaturnya. Nah, ini saya buka dulu semua urusan yang berkaitan dengan bagian dalamnya untuk melihat potensio, pengontrol potensiometer dan termistor. Nah, ini dia termistor yang terbungkus dengan bahan hitam ini. Di dalamnya nanti pasti ada seperti termofuse, tetapi ini termistor NTC yang bekerja. Resistansinya akan berubah kalau terhadap suhu. Di sini ketika dingin nanti nilai resistansinya akan menyampaikan informasi kepada inverter. Inverter nanti akan memproses data tersebut sehingga akan memfungsikan pemanas ataupun memfungsikan kipas. Nah, gunakan apometer kita untuk mengukur nilai resistansi yang ada pada dinamo atau lilitan DC dari kipas. Ini yang kita ukur adalah termistor dulu. Nah, arahkan apometer pada skala ohm. Nah, lebih gampang menggunakan apometer yang analog ataupun yang langsung ohmnya sudah diarahkan. Nah, lalu kita lihat pin yang ada di kabel kuning. Nah, kita ukur saja. Jika ada nilai resistansinya, kemungkinan resistor itu masih bisa berfungsi. Lalu nanti kita coba dengarkan dulu suara beepnya atau buzzernya. Kalau bunyi berarti bisa jadi termistor sudah terhubung singkat, jadi tidak bisa kita patokan dengan bunyi, karena dari bunyi itu bisa jadi short circuit ataupun punya nilai resistansi yang sudah rendah. Untuk memastikannya bagaimana? Nah, maka kita harus
coba kasih panas sedikit di bagian termistor. Kalau nilai resistansinya terbaca berubah-ubah, nah itu menandakan termistor masih bagus. Nah, karena saya tidak punya jumper ataupun kabel kawat-kawat untuk penghubung, maka saya gunakan dari bahan komponen supaya bisa dengan pasti mengenai pin-pin dari yang akan kita ukur. Nah, ini saya panaskan dengan korek, jangan terlalu dekat karena kalau dekat nanti bisa membuat yang putih atau isolasinya terbakar. Panaskan sedikit saja untuk melihat perubahan dari nilai resistansi yang ada pada termistor. Termistor itu adalah temperatur resistor. Dari hasil pengukuran termistor ini sepertinya masih bagus. Tapi untuk saya pastikan lagi, saya ulangi lagi karena memang kadang-kadang pengukuran itu perlu berdua kali minimal supaya kita pasti bahwa komponen ini rusak. Karena berapa nilai resistansinya sebetulnya kita harus mencari datasheetnya dari termistor yang digunakan ini. Kebetulan ini saya tidak mencari di datasheet, saya andalkan saja dari fungsi dan cara kerja termistor untuk mengukurnya. Setelah itu saya ukur fan, yaitu mengukur dinamonya dari kabel hitam ke merah lalu ke putih. Lalu kita banding-bandingkan, nah jika tidak ada ataupun nilainya terlalu besar dalam kilo ohm yang besar ataupun mega ohm, maka kita harus tes dengan menggunakan power supply, cari yang 12 volt, maka arahkan kabel itu pada kabel merah 12 lalu ke hitam negatif. Nah, ternyata tidak berputar. Nah, ini menandakan bahwa sudah jebol. Fan ini apakah bisa diperbaiki? Sebetulnya bisa aja kita buka, tapi kita lihat nanti kawat-kawat atau lilitannya kecil sekali. Nah, ini karena digunakan oleh konsumen yang dalam waktu lama, lebih baik kita ganti saja dengan yang asli. Karena kalau tidak asli maka kekuatan dari arus anginnya itu pastinya beda. Maka kita cari saja yang asli biar awet dan lama lagi rusaknya jika memang ada kemungkinan rusak di situ. Nah, tinggal kita cari komponen kipas ini apakah di online ataupun di toko-toko terdekat atau di service center dari Samsung. Nah, tinggal kita ganti. Mudah-mudahan ketika sudah diganti kipas ini sudah bekerja normal kembali. Kalau memang hanya satu kipas yang rusak, terkadang kulkas itu ada menggunakan dua kipas atas dan bawah, tetapi ini kebetulan bawahnya belum kita periksa. Tetapi itulah kira-kira langkah untuk pemeriksaan bagian atas, bagian kipas dan bagian termistor. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.